Jumlah pasien yang meninggal mendadak itu nggak masuk akal. Bahkan alat-alat medis, baju-baju perawat, dan juga tempat-tempat tidur para pasien ditinggalkan begitu aja. Gak ada yang dibawa. Tiba-tiba aja rumah sakit jiwa Gonjam ini kosong. Ada yang tiba-tiba pingsan, ada yang tiba-tiba juga kesurupan. Halo warga Storia, gimana nih kabarnya? Kali ini aku akan bawakan kisah horor dari Korea Selatan yang sudah mendunia karena cerita mistisnya. Ada rumah sakit jiwa yang dulunya tempat perawatan pasien gangguan jiwa, tapi sekarang menjadi tempat yang paling ditakutin di Korea Selatan. Bahkan tempat ini sempat dinobatkan sebagai salah satu dari 10 tempat terangker di dunia versi CNN, yaitu namanya Rumah Sakit Jiwa Gonjiam. Seperti kebanyakan tempat pada umumnya, rumah sakit ini dianggap angker karena sudah tidak ditempati atau terbengkalai. Banyak spekulasi keanehan dari bangunan tua ini, sampai akhirnya rumah sakit ini ditutup, dikunci rapat, bahkan dilarang dimasuki oleh warga lokal. Saking angkernya, bahkan diperkirakan ada 1000 pengunjung tiap tahunnya yang datang ke lokasi itu untuk merasakan langsung keangkeran dari bangunan tua ini. Ya udah, gak usah lama-lama, yuk langsung aja kita ke ceritanya. Duduk yang nyaman, pasang telinga karena ini Intan Storia. Sebelum kita ke ceritanya, buat kalian yang baru menonton video aku ini, dibantu subscribe ya, dan juga aktifkan loncengnya. Terima kasih. Oke, pertama kita awali pembahasan dari sejarah bangunan tua ini dulu ya. Rumah Sakit Jiwa Gonjam dibangun sekitar tahun 1950-an. Nah, sebenarnya nama rumah sakit ini adalah Rumah Sakit Namyam. Tapi karena letaknya di Gonjam, jadi sering disebut Rumah Sakit Jiwa Gonjam. Rumah sakit ini tepatnya terletak di Kabupaten Gonjiam, Kota Gwangju, Provinsi Gyeonggi, Korea Selatan. Berbeda dari rumah sakit biasanya, rumah sakit jiwa Gonjiam ini letaknya terpencil, jauh dari pusat kota, di apit bukit serta hutan. Kayak di film horor banget lah. Awalnya sih dibangun sebagai rumah sakit jiwa biasa, tempat perawatan pasien gangguan mental. Tapi sejak awal didirikan, kabarnya rumah sakit ini udah menyimpan banyak kejanggalan. Mulai dari perawat yang keluar masuk, pasien yang gak sembuh-sembuh, dan yang paling menyeramkan, jumlah pasien yang meninggal mendadak itu gak masuk akal. Katanya para pasien ini ditemukan meninggal dunia dalam kondisi membingungkan. Ada yang mulutnya penuh busa, ada juga yang diam-diam berhenti bernapas. Tapi anehnya, pihak rumah sakit gak pernah menjelaskan secara rinci apa penyebab kematiannya. Pihak rumah sakit selalu bilang kalau mereka ini terkena serangan mental akut atau bunuh diri. Gak sedikit pihak keluarga dari pasien ini udah curiga, tapi mereka gak bisa berbuat banyak. Tapi semuanya mulai gak bisa ditutupin lagi, waktu satu demi satu staf mulai menghilang tanpa jejak. Masuk ke tahun 1990-an, rumah sakit jiwa Gonjam ini makin menyeramkan. Ada cerita bahwa dokter-dokter di sana mulai melakukan tindakan di luar nalar. Pasien dirantai, pasien disuntik obat dosis tinggi, bahkan pasien juga ada yang dikurung dalam ruangan gelap selama berhari-hari. Bukannya terapi, mereka malah disiksa. Laporan demi laporan mulai muncul, tapi pemerintah lokal seperti tutup mata. Padahal kabarnya beberapa pasien ditemukan dengan luka bekas penyiksaan dan juga lebam di sekujur tubuhnya. Bahkan rumornya ada pasien juga yang ditemukan sudah membusuk tapi tetap tercatat masih dirawat. Dan yang paling bikin geger, ada rumor bahwa dokter utama rumah sakit ini mengalami gangguan kejiwaan dan juga melakukan eksperimen ke para pasiennya. Tapi ini nggak pernah bisa dibuktikan karena semua dokumentasinya hilang begitu aja. Sampai akhirnya sejumlah staf mulai menghilang. Ada yang katanya tiba-tiba kabur, ada juga yang gak pulang-pulang setelah jaga malam. Dan waktu pemerintah akhirnya turun tangan, rumah sakit ini malah tiba-tiba tutup tanpa alasan yang jelas. Pada tahun 1996, owner rumah sakit ini kabur karena mendengar kabar bahwa ada tim penyelidik dari pemerintah yang akan menyelidiki isu-isu tentang rumah sakit itu. Dokumen-dokumen ditinggalkan begitu aja, ruangan-ruangan masih berantakan, bahkan alat-alat medis, baju-baju perawat, dan juga tempat-tempat tidur para pasien ditinggalkan begitu aja. Gak ada yang dibawa.
tiba-tiba aja rumah sakit jiwa Gonjem ini kosong. Dari luar, kesannya rumah sakit ini ditinggal dalam semalam. Tapi kabar kaburnya owner rumah sakit itu belum terbukti dan hanya sebatas rumor aja ya warga Storia. Ada juga yang mengatakan kalau alasan sebenarnya kenapa rumah sakit itu berhenti beroperasi dikarenakan pada saat itu ada peraturan dari pemerintah tentang perlindungan pasokan air. Sehingga ini mengharuskan pihak rumah sakit untuk membangun pengelolaan limbah yang baru. Tapi pada saat itu, direktur rumah sakit serta owner bangunan itu keberatan karena biayanya yang mahal. Akhirnya rumah sakit ini ditutup begitu aja. Pemerintah Korea Selatan gak pernah memberikan pernyataan resmi. Bahkan akses ke bangunan ini sudah ditutup total. Rumah sakit ini pun sudah dipagari dan juga sudah diberikan tanda peringatan. Siapapun yang masuk akan dikenakan denda atau bahkan dipenjara. Karena rumah sakit ini makin tidak terurus, menjadikan bangunan ini terlihat makin horor. Rumah sakit ini sempat dijadikan lokasi uji nyali beberapa YouTuber dan juga tim pencari hantu. Dikabarkan ada rata-rata 1.000 pengunjung tiap tahunnya yang datang ke tempat ini untuk merasakan langsung keangkeran dari tempat itu. Tapi kebanyakan dari mereka menyerah sebelum selesai. Ada yang tiba-tiba pingsan, ada yang tiba-tiba juga kesurupan. Karena ketenarannya, rumah sakit ini jadi inspirasi film horor yang terkenal di Korea Selatan dengan judul Gonjem Haunted Asylum yang dirilis pada tahun 2018. Tapi banyak yang bilang film ini hanya seujung kuku dari kisah aslinya. Pada bulan Mei 2018, akhirnya rumah sakit jiwa Gonjem ini diruntuhkan oleh pemerintah Korea Selatan karena alasan keamanan dan juga reputasi yang sudah terlanjur buruk. Jadi buat warga Storia, apabila saat ini pengen ke Korea Selatan untuk melihat rumah sakit jiwa Gonjem itu udah nggak ada ya warga Storia. Paling kalian bisa lihat foto-fotonya di Google. Nah, buat warga Storia, apabila rumah sakit jiwa Gonjem itu masih ada saat ini, apakah kalian berani uji nyali langsung ke sana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video aku kali ini dan terima kasih untuk warga Storia yang udah menonton dan juga jangan lupa like video ini kalau kalian suka, subscribe channel YouTube aku serta share ke teman-teman kalian agar warga Storia semakin besar dan aktifkan loncengnya agar kalian gak ketinggalan video-video aku berikutnya. Bye-bye.